dia ini memang cinta sejatinya kamu. Kalian berdua itu adalah cinta sejatinya masing-masing. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan tema reading kali ini adalah surat cinta dari jodohmu di masa depan. Jadi aku akan membahas bagaimana perjalanan cinta kamu dan dia, bagaimana harapan dia ke kamu, dan tentunya surat cinta dia buat kamu. Dan aku sarankan buat teman-teman untuk nonton dulu part 1 video ini, yaitu ciri-ciri jodoh, yang mana aku membahas bagaimana kalian bertemu, termasuk ciri-cirinya dari zodiak, inisial, karakter dia, dan sebagainya. Akan aku taruh di atas ya. Dan di sini aku udah shuffle kartunya dan aku bagi jadi 3. Dan aku udah punya juga 3 surat cintanya. Di sini aku nggak tahu isinya mana, yang pasti beda-beda. Dan untuk meletakkannya aku akan shuffle juga deh. Aku merem di sini. Merem. Oke. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan di sini kamu udah boleh milih ini surat cinta pertama, surat cinta kedua, surat cinta ketiga. Pakai intuisi kamu. Intuisi kamu akan mengantar kamu ke surat cinta dari jodohmu di masa depan nanti. Kalau kamu butuh waktu lebih, aku akan pause di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp setiap surat cinta di box deskripsi. Bisa kamu lihat dan kita akan ketemu lagi di surat cinta pilihan kamu. See you! Hai teman-teman yang memilih surat cinta pertama atau file pertama, aku akan simpan dulu surat cintanya. Aku akan simpan juga harapan dia ke kamu. Kita akan lihat dulu bagaimana perjalanan cinta kamu dan dia. Kita punya The Tower, Ten of Wands, Two of Wands, Eight of Pentacles, dan Six of Pentacles. Oke, di sini yang kulihat perjalanan cinta kamu yang memilih file pertama sangat mungkin di sini ketika kamu sudah bersama dengan dia, udah berkenalan, udah menjalani momen pacaran. Di sini ada sebuah peristiwa besar. Katakanlah sebuah ujian yang akan mengetes cinta antara kamu dan dia, yang akan menjadi ujian perjalanan cinta kamu dan dia di sini. The Tower moment ini bisa dalam apapun ya. Dan di sini kalau aku lihat lebih ke di luar hal-hal yang berhubungan dengan kamu dan dia. Maksudnya di sini bukan ke masalah ego kamu dan dia, tapi lebih ke hal-hal di luar kalian. Apapun itu, yang pasti ujian ini akan membuat kalian lebih mendewasa, karena biasanya The Tower moment ini cukup berat untuk dijalani memang. Sehingga di sini ada Ten of Wands yang keluar ya. Memang sepertinya ujian ini akan menjadi hal yang berat untuk kalian berdua. Akan memberatkan langkah kalian berdua. Tapi apapun itu, aku lihat di sini pada akhirnya kamu dan pasangan kamu mulai menemukan lagi tujuan dari hubungan kalian. Dalam arti setelah kalian berdua jatuh akibat ujian ini, jatuh di sini dalam arti kalian mulai mempertanyakan, layak nggak ya hubungan ini dilanjutkan, bisa nggak ya aku dan dia melanjutkan hubungan ini ke arah yang lebih serius. Pada akhirnya aku lihat kalian berdua di sini dari masalah yang terjadi, kalian bisa menemukan titik terangnya, kalian menemukan jalan keluarnya. Di sini aku lihat, di sini kalian berdua semakin mempertegas lagi visi dan misi perjalanan cinta kalian di sini. Kalian menemukan jalan keluarnya, kalian menemukan, oke, kita akan coba ini. Kita akan coba ini untuk melalui apa yang sudah terjadi. Di sini aku lihat setelah kalian berdua melalui ujian ini, setelah kalian mulai bangkit lagi dari ujian yang terjadi, di sini kalian mulai bersatu lagi ya. Untuk menemukan, oh oke, kita masih bisa lanjut, kita masih bisa menuju tujuan kita upayakan berdua kayak gitu. Dan di sini aku lihat memang kalian berdua berusaha keras ya, berusaha keras untuk memulai lagi, untuk bangkit lagi. Katakanlah walaupun itu harus dimulai dari nol, harus bener-bener mulai dari awal lagi kayak gitu. Dan di sini kalau yang aku lihat, beratnya masalah ini membuat kalian yang tadinya merasa oh hubungan ini baik-baik aja, hubungannya ordinary lah, kayak orang-orang kebanyakan yang manis, yang indah. Tapi setelah kalian dapat ujian,
kalian mau nggak mau bangkit di sini karena kalian sudah menjanjikan bahwa oke, meskipun ujian ini terjadi dan berat sekali rasanya langkah untuk melanjutkannya, kalian tetap punya tujuan yang sama, yaitu menuju hubungan yang lebih serius lagi. Dan di sini kerjasama kalian sangat dibutuhkan ya. Kalian berdua sama-sama bekerja keras untuk mengatasi semua ini. Entah ini datang dari keluarga kamu, entah ini datang dari pekerjaan kalian berdua, entah the tower moment ini terjadi karena orang lain. Kayak gitu, apapun itu kalian aku lihat bisa mengatasinya di sini. Kemudian kalian mulai bangkit lagi, berusaha lagi, mengukuhkan lagi langkah kalian, menguatkan lagi langkahnya, saling merangkul, saling membantu untuk membuat perjalanan ini layak untuk diteruskan kayak gitu. Dan di sini memang perjuangannya luar biasa ya. Jadi kamu nanti kalau memang sudah tiba waktunya menghadapi situasi ini, kamu dan dia harus sama-sama kuat di sini. Kuncinya adalah harus dijalani berdua, harus berjuang berdua, nggak bisa sendirian di sini. Di sini ada neraca keseimbangan ya, neraca keseimbangan yang mana kalian berdua harus sama-sama berjuang bareng. Nggak bisa sendirian aja, nggak bisa yang satunya berusaha, yang satunya diam-diam aja, nggak bisa kayak gitu. Harus sama-sama berjuang berdua. Dan di sini dari yang aku lihat, apapun yang terjadi ini, kamu dan dia pada akhirnya bisa mengikhlaskan ya di sini, bisa move on untuk melihat ujian ini sebagai langkah untuk membuat hubungan kamu dan dia lebih mendewasa, lebih naik kelas kayak gitu. Dan dari apa yang terjadi ini, pada akhirnya kalian bisa jadi pasangan yang lebih mengerti lagi apa maunya dia, lebih mengerti, oh maunya kamu kayak gitu ya. Dia juga mulai lebih mengerti kamu, oh maunya kamu kayak gitu ya, kayak gitu. Dan dengan ujian ini mulai kelihatan tuh aslinya dia kayak gimana, aslinya kamu kayak gimana, bagaimana kalian menghadapi masalah, bagaimana kalian bisa mengontrol emosi ketika masalah ini terjadi kayak gitu. Kedewasaan kalian akan diperlihatkan di sini. Kekanak-kanakannya kalian juga akan diperlihatkan di sini. Dan di sini adalah tentang bagaimana kamu dan dia bekerja sama menghadapi ini semua, move on dari ini semua, dan menjadikan ini sebagai langkah awal untuk menuju tujuan kalian yang lebih serius lagi kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini apa sih harapan dia ke kamu. Kita punya love is all around you, simple acts of kindness, the heart of the matter, dan demonstrate love. Dan di sini aku paham sih kenapa kalian pada akhirnya bisa melalui ujian dan perjalanan yang berat ini. Karena di sini kalian memang saling sayang. Di sini sangat mungkin support sistemnya kalian bagus ya. Kalian dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memotivasi kalian untuk tetap saling menyayangi, saling mencintai, dan berjalan ke arah yang lebih serius memang. Entah di sini sahabat-sahabat kalian, entah di sini keluarga, entah di sini kamu menemukan komunitas yang bisa membuat kalian berdua positif lagi, positif, optimis, dan tetap lanjut berjalan. Karena di sini kalian punya visi misi yang udah kenceng, yang udah yakin, yang udah pasti untuk dijalani berdua kayak gitu. Makanya di sini kalian bisa menghadapi semua ini. Dan ya harapan dia ke kamu ya, tetaplah saling support, saling dukung ketika hal berat ini terjadi kayak gitu. Dan di sini dia mengharapkan kamu untuk tetap bisa melihat hal-hal positif di sekitar kalian, terutama orang-orang yang memang jadi support sistemnya kamu, yang mana mereka ini menyayangi kalian berdua untuk bisa menjadi pasangan yang serius kayak gitu. Dan di sini dia ini mengharapkan kamu nanti di perjalanan kalian, entah di saat kalian menghadapi ujian ini atau setelah kalian menghadapi ujian ini, kamu menjadi orang yang bisa menunjukkan hal-hal kecil, sebuah perhatian ke dia. Nggak perlu perhatian yang gede, dibelikan barang mewah, nggak perlu, tapi lebih ke hal-hal kecil sebagai bentuk perhatian kalian, bahwa kamu itu peduli ke dia kayak gitu. Entah itu kamu bisa ngajak dia, nonton film ini yuk, yang mana kamu tahu dia suka banget film itu, padahal kamu yang gak suka-suka banget film itu, tapi sebagai bentuk perhatian kamu, yuk aku temenin nonton, kayak gitu juga bisa. Dan di sini memang kalian berdua ini pertemuannya gak hanya mengenai dia cantik, dia ganteng, dia kaya, nggak hanya hal-hal itu, tapi juga kalian bertemu nggak dari mata ke mata, tapi hati ke hati memang. Makanya di sini karena memang hati kalian yang bicara, intuisi kalian yang bekerja, kalian bisa menghadapi sih semua ini, dan pada akhirnya kalian akan mendewasa memang, saling bekerja sama untuk menuju tujuan kalian, visi misi yang sama kayak gitu.
Dan ya, itu harapan dia ke kamu memang. Jangan hanya melihat dia nanti ketika udah tua makin jelek, ketika dia rambutnya udah mulai mutih, makin lemah, makin katakanlah sering sakit. Dia berharap bahwa kamu bisa melihat dia dari kebaikan hatinya, dari cintanya dia ke kamu, dari bagaimana perlakuan-perlakuan baik dia ke kamu kayak gitu. Nggak hanya dari fisiknya aja. Dan di sini memang dia sangat mengharapkan di sini kamu untuk bisa menunjukkan rasa cinta kamu ke dia. Kalian bisa menunjukkan rasa cinta dan rasa sayang kalian ke perhatian berupa hal-hal kecil kayak di sini ya. Hal-hal kecil aja, nggak perlu yang gede, nggak perlu yang lebay, tapi bisa membuat dia ini nyaman. Kalian ada di samping dia ketika dia lagi ada masalah, ketika dia emang butuh curhat kayak gitu. Mendengarkan dia nggak hanya pakai telinga tapi pakai hati kayak gitu. Itu harapan dia ke kamu. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke surat cintanya dia buat kamu. Ini cakep banget ya warnanya, so sweet. Mungkin dia romantis, mungkin ya. Semoga aja emang iya, diaminin aja. Dan ya, aku akan bacakan buat kamu. Dear my love, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu selalu berbahagia hingga tiba waktunya nanti pertemuan kita. Kita telah bertemu atau belum? Entahlah, tetapi aku harap kita menjadi pasangan yang saling menguatkan. Aku tidak romantis dan belum bisa menjanjikan kemewahan untukmu. Mungkin kelak kita akan menghadapi rumah dengan genteng yang bocor saat hujan tiba. Tidak mengapa, sebab teh hangat buatanmu selalu menjadi hal manis yang aku tunggu. Sebagai gantinya, aku akan buatkan roti bakar untukmu. Oh, so sweet. Harapanku, kita akan melangkah bersama, berjuang bersama, hingga tiba saatnya nanti kita memiliki rumah yang hangat, rumah yang nyaman untuk aku kembali pulang. Tetapi lebih dari itu, kamulah rumah terbaik untukku, sebab pelukanmu akan selalu menjadi rumahku, dari kekasih sejatimu. Lagu cintaku untukmu adalah My Romance Mario Lanza. Di sini lagu ini lagu lawas banget ya, lagu jadul banget. Tapi ini manis banget lagunya, salah satu lagu favoritku juga. Nanti aku akan taruh di atas sih versi terbarunya supaya kalian lebih akrab lah dengan musiknya. Jadi itu dia surat cinta untuk kamu dari jodoh kamu, dan aku merinding banget sepanjang bacain surat ini buat kamu. Dan ya, semoga ini memang resonate buat kamu. Kalau kamu merasa ini cocok, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2 atau surat cinta nomor 2. Di sini aku akan simpan dulu suratnya, aku bacakan nanti. Aku simpan juga harapan dia ke kamu. Ini nanti. Sekarang kita akan lihat dulu bagaimana perjalanan cinta antara kamu dan dia. Kita punya Five of Wands, Temperance, Four of Swords, Nine of Cups, dan King of Pentacles. Oke, di sini yang aku lihat, di sepanjang perjalanan cinta kalian nanti, kalian akan menghadapi beberapa pertengkaran. Di sini aku lebih melihat ini terjadi karena ego kamu dan dia. Dan di sini bisa aku bilang wajar. Jadi kamu jangan, aduh berantem terus ya kak, gimana dong? Tenang, wajar. Yang namanya penyatuan, dua orang itu pasti akan ada penyesuaian. Wajar karena kamu datang dari keluarga A, dia datang dari keluarga B. Kalian dibesarkan dengan cara beda, pola pikir beda, sekolah di tempat yang beda, teman-temannya beda, pengalaman hidupnya beda, udah pasti butuh penyesuaian di sini, butuh adaptasi. Yang mana di sini memang kalian akan menyesuaikan ego masing-masing. Ketika yang satunya mau A, yang satunya mau B, gimana caranya supaya A dan B ini bisa jalan bareng kayak gitu. Makanya kalian akan menghadapi beberapa pertengkaran yang cukup besar, yang membuat kalian mikir, aduh nih lanjut apa enggak kayak gitu, cocok nggak sih aku sama dia jodoh aku atau bukan sih kayak gitu. Dan di sini karena kalian berdua sering berantem, kalian juga akan menemukan momen-momen di mana kalian berdua ini saling mendiamkan, saling perang dingin lah katakanlah, nggak saling nyapa, diem-dieman dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, karena di momen diamnya kamu dan dia ini, kalian berdua aku lihat sama-sama mikir di sini. Lanjut nggak ya, gimana ya caranya supaya aku dan dia nggak berantem terus-terusan kayak gini, gimana caranya supaya
pola pikir kalian yang katakanlah berbeda. Gimana caranya supaya ego kalian yang sama-sama pengen menang sendiri itu bisa diredam. Gimana caranya kalian bisa menyatukan gak hanya hati tapi juga dua kepala yang isinya sama-sama beda ini, kayak gitu. Dan di sini pada akhirnya kamu dan dia akan sama-sama saling menyembuhkan ya di sini. Kalau di sini kalian berdua berantemnya yang gontok-gontokan sampai mungkin salah satu atau dua-duanya sakit hati, kecewa, marah, tapi dengan adanya momen kalian saling diam dulu, saling meredakan emosi dan isi kepala yang membara, di sini kalian akan menemukan perspektif yang berbeda memang. Di sini pada akhirnya kalian berdua akan menemukan jalannya, perspektif yang lebih baik antara kamu dan dia. Dengan segala pertengkaran ini, pada akhirnya kamu lebih mengenal dia, dia lebih mengenal kamu, dan akan ada proses saling memahami di sana. Oh, ternyata dia nggak suka ya kalau aku ngungkit-ngungkit ini. Oke deh, akan aku redam dulu. Dan begitu juga sebaliknya. Oh, ternyata pasangan aku ini nggak suka ya kalau aku begini begitu. Ya udah, aku akan kompromi mengenai hal itu, kayak gitu. Di sini file 2 mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kompromi. Kompromi di proses penyatuan kalian berdua ini. Penyatuan itu nggak pernah gampang ya, karena memang butuh kompromi, butuh kesabaran, butuh kadang menahan perasaan kayak gitu. Dan itu nggak hanya dialami kalian, tapi juga pasangan-pasangan lain di luar sana kayak gitu. Dan di sini aku lihat kalian berdua karena bisa menyeimbangkan antara pikiran dan hati, dan bisa saling mengistirahatkan emosi untuk menemukan perspektif baru mengenai kompromi. Lihat nih di sini hasilnya. Kalian dapat Nine of Cups dan King of Pentacles, yang mana setelah proses penyesuaian yang jatuh bangun ini, kalian berdua akan sampai di titik dimana kalian akan nyaman dengan kondisi kalian berdua. Apapun itu, kamu udah mengerti, oh dia pola pikirnya begini, oh dia nggak sukanya begini, oh dia sukanya begini. Kalian akan saling menyesuaikan. Ketika keseimbangan antara kamu dan dia itu ada, terbentuk, dan jadi keseharian kalian akan menemukan kebahagiaan. Di sini yang aku lihat dua kartu terakhir ini kebahagiaan. Nine of Cups ini adalah titik dimana kamu akan nyaman dengan kondisi hubungan kalian yang udah nggak lagi berantem. Ya mungkin berantem ya, namanya dua orang pasti ada berantem lah, tapi kecil-kecil aja di sini. Bukan berantem gede yang bikin kalian udah putus aja, nggak kayak gitu. Mungkin berantemnya lebih kecil karena di sini kalian udah belajar banyak bagaimana dia menghadapi kamu, bagaimana kamu menghadapi dia. Makanya di sini kan kalian udah sampai di titik saling nyaman, saling mengerti, saling memahami. Dan di sini juga bisa mengartikan bahwa impian kalian itu satu persatu mulai terpenuhi. Di sini kalau kalian mulai berpikir untuk menuju pernikahan, pelan-pelan jalannya akan terbuka. Pelan-pelan rezeki kalian yang kalian usahakan berdua itu mulai datang ke kalian. Tapi syaratnya yaitu kalian ketika bertengkar harus ada momen diam di sini. Berpikir dulu, redakan emosi, jangan ketika berantem makin keras lagi balasannya, jangan kayak gitu. Saling mendamaikan pikiran lah kayak gitu. Dan ya di sini kalian akan damai sih pada akhirnya. Di sini backgroundnya di laut yang tenang, yang ombaknya santai, yang suasananya menyenangkan lah untuk kalian berdua, yang hangat. Dan di sini kalian dapat King of Pentacles, yang mana energinya di sini bisa cewek atau cowok ya. Yang mana seorang raja ini adalah sosok yang family oriented di sini aku bilang. Jadi ketika kalian udah mengerti, udah saling mengerti, kalian akan tiba di momen sisi keibuannya muncul, sisi ayahnya muncul kayak gitu, yang mana energi yang kuat adalah melindungi orang-orang yang dia sayang. King of Pentacles ini juga tadi udah aku bilang ya, family oriented, yang mana dia akan mengusahakan apapun itu untuk kebahagiaan pasangannya, keluarganya, orang-orang yang dia sayang kayak gitu. Dan di sini memang Pentacles adalah arkana minor, yang mana dia menceritakan tentang kestabilan. Unsurnya adalah bumi, yang mana dia ini yang paling stabil. Stabil di sini udah nggak lagi goncang emosinya, bisa mengatur emosi, bisa menyesuaikan antara pikiran dan hati kayak gitu. Dan di sini kalian memang ditempa gila-gilaan ya di awalnya. Penyesuaiannya luar biasa, tapi lihat ada ketenangan, ada kestabilan di sini. Jadi jangan takut mengenai pertengkaran, selama kalian bisa handle itu, kalian akan menemukan hadiahnya di sini, berkah di hubungan kalian berdua. Dan aku akan lihat sih harapan dia ke kamu tuh apa. Kita punya spiritual connection. Act if your partner is here. Express love through gift. Dan love endures.
Ya, memang luar biasa karena di sini berantemnya luar biasa, tapi ada penyesuaian yang bagus juga ya. Memang sangat mungkin kamu dan dia terkoneksi secara spiritual di sini ya. Nah, sangat mungkin juga kalian ini udah pernah bertemu sih. Kalaupun bukan di kehidupan ini, di kehidupan kalian yang lalu kayak gitu. Dan sangat mungkin di awal pertemuan kalian itu kalian ngerasa akrab banget, kayak seolah-olah kamu dan dia udah pernah ketemu lama, yang udah kenal bertahun-tahun padahal baru ketemu. Dan mungkin alasan itu yang membuat kalian jadian, yang membuat kalian bareng. Tapi ya itu butuh penyesuaian. Pada akhirnya berantemnya hebat, tapi pada akhirnya kalian akan stabil di sini. Dan di sini apapun itu memang spiritual connection itu akan menghajar kalian habis-habisan untuk perkembangan jiwanya kamu. Jiwa kalian akan semakin mendewasa di sini ya. Dan harapan dia ke kamu di sini ya, ketika nanti kamu ada di momen diem ini, ketika kalian saling di momen diam ini, saling meredakan emosi dulu untuk mikir mengenai hubungan ini, dia pingin supaya kamu tetap di sini lebih ke arah setia ya. Dia pingin kamu tetap teguh dengan hati kamu bahwa kamu setia ke dia, setia ke pasangan kamu. Sebesar apapun nanti kalian berantem, janganlah kamu langsung buka Tinder, udah aku buka Tinder cari yang lain, jangan kayak gitu. Meskipun di sini kalian akan saling perang dingin, katakanlah 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan mungkin sebulan, tetaplah ingat, kamu punya pacar, kamu punya pasangan di sana, dan kamu lagi di momen untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia kayak gitu. Dan jangan lupa juga sih untuk di sini ya, sekali waktu kamu bisa ngasih dia surprise, hadiah, apapun itu. Kalaupun bentuknya bukan benda, di sini bisa lebih ke perhatian kamu. Misalnya kamu tahu dia suka ngopi, walaupun di sini kamu bukan pecinta kopi atau kamu nggak bisa banget minum kopi, ya sekali waktu kamu ajak dia lah ke kedai kopi yang kamu tahu, ada kedai kopi baru bukan nih, kesana yuk, cobain yuk, siapa tahu kamu doyan kayak gitu. Walaupun mungkin di sana kamu nggak mesen kopi, kamu mesennya teh atau milkshake kayak gitu. Temenin aja dia bakal seneng banget kalau kamu temenin kayak gitu. Dan di sini dia sangat berharap ke kamu untuk kamu kuat dalam situasi ini, kuat menghadapi dia. Karena memang perjalanan kalian ini bisa dibilang cukup berat ya. Dan di sini dia berharap bahwa kamu itu nggak kehilangan harapan, bahwa kamu tetap optimis dengan hubungan ini, sehingga kalian sampai pada situasi yang stabil dan nyaman ini. Kayak gitu. Dan sekarang kita sampai di momen yang ditunggu-tunggu. Bacain surat cinta dari dia ke kamu. Kalau dari sini sih aku lihat tentang transformasi ya. Kupu-kupu adalah satu hal yang berhubungan dengan transformasi antara kamu dan dia. Oke, kita bacakan suratnya. Dear my love, bagaimana kondisimu hari ini? Apakah hatimu masih terluka? Atau kamu masih berharap untuk kembali padanya? Tidak apa-apa, nikmati saja momen ini. Sebab aku pun pernah berada pada momen tersebut. Aku percaya, jika sudah waktunya kita bersama, maka kita akan bersama. Aku berharap hatimu telah pulih sepenuhnya saat kita bertemu. Aku pun berharap hal yang sama terjadi padaku. Melepas hal-hal bodoh yang telah kita lakukan di masa lalu. Hal bodoh yang membuat kita lebih kuat dan mendewasa. Lalu kita akan berjalan bersama, menghadapi petualangan baru. Maaf jika kehadiranku nanti terlalu tiba-tiba dan membuatmu terkejut. Aneh memang, tetapi aku seperti sudah lama mengenalmu. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Tunggulah hingga kita yakin dengan pertemuan kita, hingga hati kita yakin untuk menua bersama. Dari cinta sejatimu. Dan lagu cintaku untukmu adalah I Know I Love You dari Savage Garden. Ini aku, ya ampun aku langsung merinding. Karena di sini aku ini bener-bener nggak tahu ya, ketika aku masukin surat ini ke amplopnya, aku bener-bener nggak tahu ini surat yang mana. Aku shuffle aja pakai intuisi, dan di sini adalah dia menuliskan bahwa aneh memang, tetapi aku seperti sudah lama mengenalmu. Lalu tadi keluarlah kartu ini teman-teman. Jadi sangat mungkin emang kamu dan dia itu terkoneksi ya secara spiritual, apapun itu, entah soulmate atau twin flame. Aku merinding banget. Dan di sini memang tentang transformasi ya. Transformasi antara kamu dan dia, tentang lebih kuat dan mendewasa di sini. Jadi di sini surat ini bisa mengartikan kondisi kamu yang katakanlah sering terluka hatinya dari proses penyatuan ini. Tapi dia berharap bahwa ketika kamu bertemu dengan dia, ketika hatimu sudah pulih, ya sudah, lepaskanlah hal ini, move on, dan tetaplah berjalan bersama dia untuk menuju
tujuan kalian berdua kayak gitu. Dan lagunya ini lagu tahun 90-an banget sih, zaman aku masih bocah. Dan akan aku taruh di atas supaya kamu bisa dengar lagunya. Oke? Itu aja bacaanku buat teman-teman yang memilih file nomor 2. Kalau kalian merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3 atau surat cinta yang ketiga, aku akan simpan dulu surat cintanya buat kamu. Aku akan simpan juga harapan dia buat kamu. Kita akan lihat di sini bagaimana perjalanan cinta antara kamu dan dia. Kita punya Nine of Swords, The Hangman, Seven of Wands, The Hermit, dan Four of Wands. Oke, di sini aku lihat kamu yang memilih file nomor 3 akan ada momen di mana hubungan ini membuat kamu putus asa. Putus asa di sini sangat mungkin karena ego kamu dan dia sangat-sangat susah untuk dipersatukan, atau ada hal-hal di luar kamu dan dia yang membuat kalian sangat ragu untuk meneruskan hubungan ini. Di sini bisa dalam hal apapun, entah antara kamu dan dia ada perbedaan besar yang sangat sulit untuk dipersatukan, entah itu agama, tradisi, suku bangsa, atau kebiasaan kamu dan dia yang sulit untuk diubah, kayak gitu juga bisa. Atau bisa juga hal-hal lain, konflik, masalah yang membuat kamu jadi berpikir berat mengenai hubungan ini, lanjut atau tidak, sehingga kamunya jadi frustrasi, nggak enak tidur, kepikiran terus panjang hari, nggak produktif, mau ngapa-ngapain, makan nggak enak, kerja nggak enak, kuliah nggak enak, kayak gitu. Sehingga di sini antara kamu dan dia sangat meragu. Ada momennya seperti itu yang aku lihat di perjalanan kalian ya. Tapi kamu dan dia di sini bisa aku bilang menjadi pasangan yang paling dewasa di antara semua file. Karena di sini ada energi pengorbanan, ada energi melihat perspektif baru yang diusahakan oleh kamu dan pasangan kamu. Perspektif baru ini sangat mungkin adalah mencari jawaban, mencari jalan keluar dari apa yang sedang kalian hadapi ini, apapun ini, entah ego kamu dan dia, entah hal-hal yang berhubungan dengan perbedaan, entah konflik yang terjadi di luar kalian, karena orang lain juga bisa kayak gitu. Dan di sini ada banyak pengorbanan antara kamu dan dia untuk membuat hubungan ini terus berjalan. Karena di sini yang aku lihat, sepusing apapun kamu atau dia memikirkan hubungan ini, menemukan jalan untuk bisa membuat hubungan ini ke arah yang lebih tinggi, lebih serius. Di sini memang energinya kamu dan dia ini cukup dewasa, sehingga walaupun akan ada momen kamunya frustrasi, kamunya pusing setengah mati, pada akhirnya akan ada sebuah jalan keluar karena kamu dan dia sudah bisa memikirkan jalan keluarnya gimana. Dan di sini juga nggak hanya dia yang kerja sendiri, kamu yang sendiri. Di sini kalian berdua saling memikirkannya, saling merangkul, saling bekerja sama intinya untuk menemukan jalan keluar dari dari situasi yang menyulitkan kalian ini. Dan di sini kelihatan banget kedewasaan antara kamu dan dia dalam menghadapi situasi ini ya. Di sini kalian tipe yang sesulit apapun masalah yang dihadapi, kalian berdua bisa saling mendamaikan. Ketika satu pihak ini udah pusing banget, udah lelah banget, udah putus asa, udah nangis-nangis gak karuan, satu pihak bisa mendamaikan di sini, bisa menguatkan, bisa menopang dia. Jadi bahu untuk tempat nangis salah satu pihak kayak gitu. Dan yang aku lihat di sini memang kalian tipe yang kalau berantem itu nggak langsung mengeluarkan kata-kata yang pedas yang makin membuat situasi memanas, enggak ya. Di sini aku lihat kalian berdua itu jadi orang yang bisa saling mendamaikan, yang mikir dulu sebelum ngomong, yang dipikir dulu jauh-jauh matang-matang sebelum bertindak kayak gitu. Makanya di sini ada ending yang sangat manis untuk kalian berdua. Dan di sini memang apapun yang telah terjadi ini, kalian berdua bisa menjadi pasangan yang bertanggung jawab pada hubungan kalian. Dalam artian gini, mungkin hubungan kalian ini dipertentangkan oleh keluarga kalian. Ada kemungkinannya, ada energinya. Tapi kalian bisa meyakinkan ke diri kalian, ke pasangan kalian, dan ke orang-orang yang
pesimis dengan hubungan ini menjadi lebih optimis dengan usaha yang kalian lakukan. Jadi kalaupun ada pihak-pihak yang gak setuju, yang menentang kalian berdua bisa bertanggung jawab pada apapun yang terjadi pada hubungan ini. Sehingga tanggung jawab yang kalian lakukan itu membuat orang ini berpikir, yang gak setuju ini melihat, oh ternyata memang hubungan kalian berdua ini bisa diusahakan, bisa menjadi pasangan yang saling menguatkan kayak gitu. Dan seberat apapun problem ini ya, tapi di sini aku lihat karena kalian berdua sama-sama dewasa, sama-sama mengerti arah tujuan dari hubungan ini, hasil akhirnya aku lihat di sini sangat manis ya. Kalian menjadi pasangan yang sama-sama tangguh, sama-sama kokoh, pondasi hubungan kalian lebih kuat. Dan ya sangat mungkin di sini bisa kalian lihat ya, pernikahan. Sebuah penyatuan yang luar biasa manis. Di sini kalian berdua aku lihat berbahagia karena aku pakainya deck ini, jadi dua-duanya berbahagia. Di sini aku lihat pondasinya luar biasa dan ya kalian berbahagia di sini. Ada bunga, ada anggur, yang mana bisa kuartikan bunga itu adalah kebahagiaan, sesuatu yang indah, sesuatu yang bertumbuh di sini mekar pada akhirnya, dan ada anggur juga di sini yang kalian lihat adalah yang bisa kuartikan sebagai berkah untuk kalian, hadiah dari Tuhan, hadiah dari semesta untuk hubungan kalian ini, yang mana anggur ini siap kalian petik dan kalian nikmati manisnya kayak gitu. Four of Wands ini bisa kuartikan juga sebagai selebrasi ya, selebrasi kemenangan kalian bahwa yes, hubungan ini berhasil ke tujuannya seperti yang kalian mau. Tapi ingat, ini bukan akhir dari hubungan kalian, perjalanan kalian masih panjang. Dan di sini karena kalian udah ditempa, sangat mungkin di sini langkah kalian lebih ringan, langkah kalian lebih ringan ke depannya kayak gitu. Dan aku akan lihat harapan dia ke kamu apa. Kita punya look to your inner strength, new love, the union of hearts, true love. Oke. Aku merinding. Jadi di sini memang harapan dia ke kamu adalah ketika hal ini terjadi. Hal ini terjadi dan kalian gak bisa lari, gak bisa kabur, tapi harus dihadapi. Yang dia inginkan dari kamu adalah keluarkan semua potensi kamu, keluarkan keberanian yang kamu punya. Mungkin di sini kamu akan sampai di momen putus asa, nangis, gak tahu harus gimana, tapi dia yakin, jodoh kamu nih yakin bahwa kamu tuh kuat, pasti bisa melalui ini semua kayak gitu. Dan di sini ada new love. New love ini bukan berarti mencari cinta yang baru gitu, enggak ya. Di sini lebih kepada apa yang sudah kalian alami ini pada akhirnya akan membuat kalian berdua bertumbuh di sini. Dan di sini ada spiritual growth, yang mana artinya adalah pertumbuhan spiritual kalian, pertumbuhan jiwa kalian. Kalian memang akan ditampar oleh kenyataan, kalian akan digembleng habis-habisan supaya kalian lebih bisa mengapresiasi kehadiran masing-masing, bahwa memang kehadiran dia itu harus ada di hidup kamu ya, untuk membuat kalian mendewasa, untuk membuat jiwa kalian makin berkembang lagi kayak gitu. Dan memang karena di sini 3 kartu ini nyambung ya. Di sini ada tentang pernikahan, penyatuan hati, dan true love. Jadi sangat mungkin di sini dia ini memang cinta sejatinya kamu. Kalian berdua itu adalah cinta sejatinya masing-masing. Dan memang pada akhirnya aku lihat di sini kalian akan merayakan sih di sini ya. Ada selebrasi, ada kembang api dan sebagainya, ada bunga juga. Di sini juga ada bunga, yang mana dari yang tadinya benih harus menghadapi hama, harus menghadapi segala rupa, pada akhirnya kalian berdua akan berkembang di sini, berkembang dengan sangat cantik, manis. Dan ya, penyatuan kalian memang luar biasa. Makanya di sini kalian digembleng habis-habisan. Kalian memang sudah terkoneksi secara hati. Makanya sesakit apapun yang kamu rasakan, sefrustrasi apapun yang kalian berdua rasakan, pada akhirnya kalian akan bersama, bersatu dengan syarat harus yakin, berani, dan mendamaikan hati dan pikiran ketika masalah itu terjadi. Semua harus dihadapi dengan kedewasaan, dan lihatlah endingnya. 3 kartu ini adalah tentang penyatuan kalian berdua, cinta sejati antara kamu dan dia. Cinta sejati gak hanya tentang kamu tercipta untuk aku tercipta untuk kamu, enggak, tapi tentang perjuangan kalian di sini ya. Perjuangan kalian bersama, melangkah bersama, berjuang bareng, gak bisa sendirian. Dan aku akan lihat di sini yang kalian tunggu-tunggu dari tadi, membaca surat cinta antara kamu dan dia. Dan di sini energinya lebih kulihat kepada menjalani semuanya seperti yang memang harus terjadi. Kalian harus menjalani momen ini, ya udah jalani aja seperti air yang mengalir, ikuti kemana arusnya. Karena disitulah kalian akan bermuara, disitulah kalian akan merayakan kemenangannya kayak gitu.
Dan kita akan sama-sama lihat surat cinta dari jodoh kamu seperti apa. Dear my love, apa kabarmu hari ini? Semoga di tahun 2020 yang serba tidak pasti menjadikanmu sosok yang lebih kuat lagi. Entah di tahun ini kita telah bersama atau belum saatnya. Pernahkah kamu membayangkan jika saat ini kita belum saling mengenal, mungkin kita pernah bertemu tanpa kita sadari. Entah kita pernah bertemu dalam antrian di bioskop kesayanganmu atau di kehidupan kita yang telah lalu. Sampai saatnya nanti kita bertemu, tetaplah menjadi dirimu yang baik, tetaplah menjadi dirimu yang unik, sebab itulah yang membuatku jatuh hati padamu. Aku berharap kamu tetap menjadi dirimu. Kamu gak perlu berubah jadi orang lain demi mendapat perhatian dariku, sebab keunikanmu adalah keindahanmu, daya tarikmu. Be the best you, dari kekasih sejatimu. Oh, dan di sini yang aku tangkep ya, jodoh kamu ini emang berharap banget kamu jadi sosok yang lebih kuat di sini. Jadi di sini menjadikanmu sosok yang lebih kuat lagi. Jadi dia emang berharap sih di hubungan kamu dan dia ini, kamu bisa mengeluarkan potensi terbaik kamu, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan kamu, keteguhan hati kamu, kesabarannya kamu, kayak gitu. Karena kalian memang akan digembleng sih di hubungan kalian ini. Dan aku lupa, lagu Cintaku Untukmu adalah Can't Take My Eyes Off You dari Frankie Valli. Lagu ini lagu jadul banget, tapi aku suka dan aku yakin minimal kamu pernah dengar lagu ini sekali di hidup kamu. Dan udah banyak banget YouTuber yang cover lagu ini. Jadi aku akan tulis di atas versi terbarunya supaya kamu bisa lebih relate ke lagu ini. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik lagi di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Na 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 na